Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Silakan duduk dengan nyaman ya. Ya, Sudah nyaman? sudah, alhamdulillah. Oke, sepertinya ada suatu kebutuhan di dalam diri Anda sehingga datang menemui saya ya. Ya, ada. Oke, ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tapi sepertinya ini pertama kali kita bertemu ya. Ya, Dengan siapa kalau boleh tahu? nama saya Sadatul Umami. Biasa dipanggil siapa? Bisa dipanggil Umami atau bisa dipanggil Ami. Jadi namanya Ami biasa dipanggil atau biasa dipanggil dengan Umami ya. Iya, Kalau boleh tahu Umami dari mana? saya dari Selong. Nama saya Suri Haryanti, biasa dipanggil Kak Suri atau Ibu Suri, biasa teman-teman Anda memanggil. Nah, kalau boleh tahu tujuan Anda datang ke sini apa? Tujuan saya ke sini, saya ingin melakukan konseling dengan Ibu. Jadi tujuannya ke sini untuk melakukan konseling dengan saya. Ya. Nah, kalau boleh tahu, apa ada yang merekomendasikan Anda untuk datang ke sini atau mungkin karena inisiatif sendiri? Tidak Bu, tidak ada. Saya ke sini atas inisiatif saya sendiri. Baik, insya Allah saya bisa bantu semampu saya. Dan sebelumnya, apakah Anda sudah pernah melakukan konseling atau mungkin pernah mendengar apa itu konseling? Tidak pernah Bu. Oke, gimana sekarang kalau saya jelaskan dulu mengenai apa itu konseling? Ya Bu. Oke, jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan kepada konseli. Di sini itu maksudnya konseli itu adalah Anda sendiri oleh seorang yang profesional, yaitu konselor, yaitu saya sendiri di sini sebagai konselor untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang Anda hadapi agar permasalahan itu dapat teratasi dengan baik dan juga Anda dapat berkembang secara lebih optimal. Apa sudah paham? Paham Bu. Nah, selanjutnya di dalam konseling itu ada beberapa asas yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada asas yang paling utama adalah asas kerahasiaan, di mana maksudnya asas kerahasiaan ini adalah setiap yang Anda sampaikan di dalam konseling ini, setiap yang kita bahas di dalam konseling ini tidak akan diketahui oleh orang lain di luar konseling. Baik itu teman dekat Anda, saudara Anda, ibu Anda, itu tidak akan tahu apa yang kita bahas hari ini. Jadi benar-benar dirahasiakan betul apa yang kita bicarakan hari ini. Paham? Paham Bu. Nah, asas kedua yaitu asas keterbukaan. Maksudnya di sini saya berharap secara terbuka menyampaikan permasalahan Anda, menyampaikan apa yang ada pada diri Anda. Nah, yang ketiga ada asas kesukaan. Baik, kita sudah membahas asas-asas di dalam konseling. Sekarang saya ingin bertanya, sudah yakinkah Anda dengan asas-asas tersebut, dengan kerahasiaan data Anda, informasi tentang Anda, dan sukarelakah Anda untuk menceritakan segala permasalahan Anda, baik itu tentang diri Anda secara sukarela di dalam konseling ini? Insya Allah saya sudah yakin tentang asas-asas tersebut dan saya percaya pada Ibu mengenai kerahasiaan data saya dan informasi tentang saya. Oke, terima kasih atas kepercayaan Anda mengenai asas-asas konseling, kemudian kesiapan Anda untuk mengikuti asas-asas tersebut. Dan insya Allah konseling pada hari ini akan kita laksanakan kurang lebih sekitar 35 menit. Bagaimana, apakah Anda setuju? Ya baik, saya setuju. Nah, apabila konseling pada kali ini kemudian masalah Anda belum terselesaikan, maka kita akan melakukan konseling lanjutan. Gimana, kira-kira setuju kalau kita akan melakukan konseling lanjutan? Setuju. Oke. Sekarang dapatkah Anda ceritakan mengenai apa yang sedang Anda rasakan atau apa yang sedang Anda alami sehingga Anda memutuskan untuk datang kemari melakukan konseling? Baik, begini Bu,
Belakangan ini saya sering merasa sedih, tiba-tiba merasa sedih, apalagi ketika saya sedang sendirian. Sedih seperti apa yang Anda maksud? Apakah sedih sampai menangis berteriak-teriak atau histeris atau bagaimana? Tidak Bu, saya tidak seperti itu, tapi saya sedih, sering tiba-tiba mau rasanya menangis tapi tidak sampai mengeluarkan air mata. Jadi Anda suka kadang merasa tiba-tiba sedih tapi tidak sampai mengeluarkan air mata, begitu? Iya. Apa yang terjadi pada diri Anda sehingga Anda merasa sedih seperti itu? Saya juga tidak pasti tahu Bu, pada diri saya rasa sedih pada diri saya itu muncul tiba-tiba dan saya tidak tahu penyebab sedih itu apa. Sepertinya Anda bingung ya dengan penyebab kesedihan Anda. Iya Bu, saya masih bingung penyebab rasa sedih saya itu apa. Apakah Anda pernah mengalami kehilangan yang dicintai atau mungkin pernah merasa apa yang Anda inginkan itu tidak dapat tercapai? Gimana ya Bu? Ya. Mengenai pernah merasa kehilangan, saya pernah sih Bu merasa kehilangan. Saya merasa kalau saya sudah kehilangan rasa kasih sayang dari ayah saya Bu. Dapatkah Anda jelaskan mengenai perkataan Anda tersebut? Iya, saya merasa sudah kehilangan kasih sayang dari seorang ayah. Ayah saya tidak menyayangi saya lagi, tidak mencintai saya lagi seperti waktu dulu sebelum ayah saya bercerai dengan ibu saya. Memang sih ketika ayah dan ibu masih bersama, ayah saya menyayangi saya, menjaga saya, tapi ketika umur 13 tahun waktu SMP, ayah saya dan ibu saya bercerai. Oleh karena itu saya merasa kehilangan rasa kasih sayang seorang ayah. Jadi orang tua Anda sudah bercerai. Iya Bu. Dan ayah Anda menikah lagi. Kemudian sejak dia menikah lagi Anda merasa dia berubah. Iya. Dan merasa kalau sudah tidak menyayangi Anda atau merasa kehilangan kasih sayang dari seorang ayah. Iya Bu. Jeda dulu. Baik, tadi Anda mengatakan bahwa Anda merasa kehilangan kasih sayang dari seorang ayah. Sekarang saya ingin lebih tahu lebih jauh mengapa Anda bisa berkata seperti itu. Baik Bu, gini, saya berkata seperti itu karena ayah saya sekarang sudah tidak menjalankan tanggung jawabnya lagi terhadap saya Bu. Beliau tidak pernah memberi nafkah pada saya, membiayai sekolah, mengabari saya juga pun tidak pernah. Saya dan ibu selalu menghubunginya, tapi ayah saya tidak tahu keberadaannya. Saya dan ibu saya kesana kemari mencarinya, ke rumah nenek dan kakek orang tua ayah saya, tapi nenek dan kakek juga tidak tahu keberadaannya. Dan sana saya merasa benar-benar kecewa dengan ayah karena tidak pernah menghubungi saya. Baik, saya mengerti dengan apa yang Anda rasakan. Saya ikut bersedih dengan pengalaman yang menimpa Anda. Ya, terima kasih Bu sudah memahami apa yang saya rasakan. Ya, kemudian setiap kali mengingat kejadian tersebut atau mengingat perlakuan ayah kepada Anda, apa yang Anda rasakan? Saya merasa sedih Bu, ingin menangis rasanya.
Kemudian setiap kali menangis, apakah ada yang Anda katakan kepada diri Anda ketika bersedih tersebut? Ya ada. Eh, Kalau boleh tahu, apa yang Anda katakan? Baik, gini Bu, saya mengatakan, ya Allah, kenapa ya terhadap kehidupan saya seperti ini, kenapa hidup saya seperti ini, mengapa saya terlahir pada keluarga yang seperti ini, mengapa saya mempunyai ayah yang tidak peduli dengan saya, mengapa saya tidak bisa seperti yang lain, apakah saya tidak berhak untuk hidup bahagia. Kurang lebih saya mengatakan seperti itu, Bu. Baik, lalu seberapa sering Anda mengatakan hal tersebut ketika Anda bersedih? Ya dibilang sering banget. Tidak sih, Bu. Dibilang jarang juga tidak. Kadang-kadang lah begitu. Karena kadang saya tidak ambil pusing. Saya mencoba untuk ikhlas menerimanya. Mungkin ini jalan kehidupan yang sudah ditakdirkan Tuhan untuk saya. Ibu saya juga mengatakan demikian. Tapi ya sering ketika sendiri, tidak ada pekerjaan, saya sering ingat tentang sikap ayah saya kepada saya, Bu. Gitu. Dan ketika orang-orang juga bertanya kepada saya tentang kenapa sikap ayah saya sering sedih, Bu. Dan saya minder juga dengan teman-teman yang punya ayah, begitu, Bu. Tampaknya Anda merasa minder ya ketika Anda sedang ikut kumpul bersama keluarga besar, dan juga ketika Anda mendengar teman-teman Anda menceritakan tentang ayah mereka. Ya, begitulah kira-kira, Bu. Baik, selain merasa minder, apa lagi yang Anda rasakan? Apa ya, Bu? Ya, Saya bingung, Bu. begini, misalnya ketika Anda ditanya oleh orang lain mengenai sikap ayah Anda kepada Anda atau perilaku ayah Anda kepada Anda, apa yang biasanya Anda rasakan? Ya, saya merasa tidak suka aja, Bu. Merasa malu dan tersinggung, Bu. Ya, saya paham betul dengan apa yang Anda rasakan. Kadang saya juga merasa marah, kesel, dan berkata dalam hati bahwa kenapa ayah saya seperti itu, bikin malu saja. Kadang juga saya katakan ketika merasa marah dengan kelakuan ayah saya, Bu. Nah, terkait rasa minder, rasa malu, rasa tersinggung ketika ditanya oleh orang lain mengenai sikap ayah Anda, apakah pada akhirnya menimbulkan dampak kepada diri Anda? Misalnya Anda menjadi merasa malas dalam bergaul gitu. Saya rasa tidak sih, Bu. Justru saya tidak begitu suka menyendiri. Pergaulan saya juga masih wajar-wajar saja, sama seperti pergaulan yang lainnya. Hanya saja saya merasa agak malas kalau bertemu dengan tetangga atau orang tua yang kebetulan mengenal keluarga saya atau tahu keluarga saya. Karena ya itu tadi, saya tidak suka ditanya-tanya hal seperti yang saya ceritakan tadi. Makanya kalau di rumah saya jarang keluar ikut bergaul dengan tetangga. Palingan saya keluar karena ada kegiatan lingkungan atau kegiatan pemuda. Nah, lalu ketika Anda bekerja atau Anda belajar atau mungkin Anda sedang mengerjakan tugas-tugas sekolah, apakah Anda mengalami kesulitan seperti sulit fokus begitu dalam mengerjakan pekerjaan Anda atau tugas-tugas Anda?
Iya, benar Bu. Saya merasa sulit fokus, terutama ketika sedang belajar dan mengerjakan tugas. Apalagi kalau tugasnya itu menurut saya agak susah dikerjakan. Saya kadang rasanya ingin menangis gitu Bu. Jadi Anda merasa sulit fokus juga ya ketika Anda sedang bekerja atau sedang mengerjakan tugas-tugas Anda. Iya. Selain itu, apakah Anda juga mengalami kesulitan dalam tidur? Kadang sih Bu, tidak begitu sering. Selebihnya jam tidur saya normal. Kalau boleh tahu, ketika Anda sulit tidur itu, apa yang Anda pikirkan sehingga Anda menjadi sulit tidur? Saya tidak tahu persis sih Bu, kenapa saya sulit tidur. Apakah ada yang Anda pikirkan? Saya rasa tidak, tapi ketika saya sulit tidur itu saya jadi memikirkan ayah saya, teringat akan perlakuannya pada saya, meratapi nasib hidup saya yang seperti ini, sehingga rasa sedih saya jadi muncul. Oke, baik. Jadi ketika Anda merasa sulit tidur itu, Anda jadi kepikiran ayah Anda menjadi sedih. Anda merasa sedih karena mengingat perlakuannya kepada Anda, begitu ya? Ya betul Bu. Lalu apakah Anda juga sering mengalami rasa sakit kepala gitu, yang berawal dari rasa sedih? Ya sering Bu. Nah, kemudian apakah Anda juga kadang merasa terbebani atau merasa ada beban di dalam diri Anda? Maksudnya bagaimana ya Bu? Saya kurang paham dengan perkataan Ibu. Begini, apakah Anda pernah menyalahkan diri Anda sendiri karena mengalami kesusahan atau kesedihan yang Anda alami ini? Tidak Bu. Nah, sekarang kita sudah membahas beberapa hal dari tadi. Nah, sekarang bisakah Anda menyimpulkan apa sebenarnya yang terjadi pada diri Anda? Misalnya apa masalah Anda, apa penyebab dari masalah tersebut, gitu. Oke, baik. Jadi permasalahan saya di sini sebenarnya itu saya sering merasa sedih atau mengalami kesedihan, dan menurut saya penyebabnya itu adalah karena saya merasa kehilangan rasa kasih sayang, rasa dicintai, atau kehilangan kasih sayang dari ayah saya. Ya, betul. Jadi Anda dapat menyimpulkan dengan baik bahwa sebenarnya masalah yang Anda alami itu adalah masalah kesedihan yang bersumber dari diri Anda sendiri, yaitu merasa bahwa kehilangan sesuatu yang dicintai atau kehilangan kasih sayang dari seorang ayah. Begitu. Kesedihan yang Anda alami itu merupakan gangguan psikis yang sebaiknya perlu untuk disembuhkan agar tidak menimbulkan masalah-masalah lainnya. Ya Bu. Nah, sekarang apa yang Anda inginkan? Tentunya saya ingin masalah yang sedang saya alami ini teratasi Bu. Saya menemukan solusi atau permasalahan saya. Saya tidak ingin terus-menerus merasa sedih dan berada dalam kesedihan seperti ini Bu. Baik, kalau itu yang Anda inginkan, insya Allah saya bisa membantu Anda untuk menyelesaikan permasalahan Anda tersebut. Tapi di sini perlu saya ingatkan bahwa di dalam konseling ini saya selaku konselor hanya sebagai fasilitator atau memfasilitasi Anda untuk membantu Anda mencari solusi dari permasalahan Anda tersebut. Lalu nanti Anda sendiri yang akan menentukan apakah Anda mengambil solusi yang mana untuk menyelesaikan masalah Anda sendiri. Anda sendiri yang menentukan solusi dari permasalahan tersebut. Saya hanya memberikan alternatif untuk mengatasi permasalahan Anda. Baik Bu. Masalah yang Anda hadapi ini dapat diatasi dengan terapi, namanya itu terapi kesedihan. Insya Allah tujuan yang
ingin Anda capai itu insya Allah dapat kita realisasikan dengan apabila Anda mengikuti terapi kesedihan namanya. Terapi kesedihan maksudnya seperti apa, Bu? Oke, supaya Anda tidak bingung mengenai apa itu terapi kesedihan, saya akan memberitahu dulu ya. Oke, di sini terapi kesedihan itu adalah upaya penyembuhan gangguan spiritual mental, psikis yang berupa gangguan emosi yang berkepanjangan akibat dari kehilangan hal-hal yang dicintai atau hal-hal yang diinginkan gitu. Bagaimana? Apa ada gambaran? Sudah paham mengenai apa itu terapi kesedihan? Begitu ya, Bu. Ya, Bu, saya paham tentang terapi kesedihan itu. Ya, baik. Nah, di dalam terapi kesedihan ini juga ada beberapa prosedur-prosedur yang akan kita jalani. Yang pertama itu ada namanya prosedur tadabbur ayat, di mana di sini kita akan mengkaji, memaknai ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dari ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi, kita akan dapat mengambil makna dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi tersebut. Nah, kemudian juga selanjutnya ada prosedur musyawarah, di mana di sana kita akan memusyawarahkan solusi dari permasalahan yang Anda hadapi berdasarkan ketika kita sudah mengambil makna dari ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi. Nah, yang selanjutnya ada prosedur namanya berazam. Maksudnya berazam itu adalah kita bertekad teguh, bersungguh-sungguh, mempunyai tekad yang kuat untuk mengatasi atau menjalankan solusi dari permasalahan yang sudah ditentukan nantinya. Kemudian juga yang terakhir adalah prosedur tawakal namanya, di mana kita menyerahkan segala sesuatunya, menyerahkan segala proses-proses konseling, menyerahkan segala proses-proses penyembuhan masalah Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Sudah paham dengan prosedur-prosedurnya atau mungkin ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Bu. Seolah saya paham. Oke. Nah, saya perlu beritahukan juga tujuan dari terapi kesedihan ini, yakni tujuannya adalah supaya membantu menghilangkan rasa kesedihan yang dialami konseli, yaitu Anda sendiri, sehingga nantinya Anda dapat beraktivitas dengan lebih baik lagi. Nah, apakah tujuan terapi kesedihan ini sudah sesuai dengan apa yang Anda inginkan? Ya, betul, sesuai, Bu. Nah, saya kan sudah menjelaskan pengertian terapi kesedihan, kemudian prosedur-prosedurnya, dan juga tujuan dari terapi kesedihan ini. Sekarang, apakah Anda setuju kalau kita menerapkan atau menjalani terapi kesedihan ini di dalam konseling kita? Ya, saya setuju untuk mengikuti terapi kesedihan ini. Baik, kalau Anda sudah setuju, sekarang bagaimana kalau kita mulai melakukan prosedur-prosedur dari terapi kesedihan ini? Baik, Bu. Sudah siapkah Anda untuk memulai prosedur tadabbur? Sudah siap. Oke, kalau sudah siap, yang pertama kita akan mentadabburi mengenai gejala-gejala efek yang ditimbulkan oleh kesedihan. Nah, kesedihan yang kita alami itu dapat menimbulkan efek gejala bagi fisik, psikis, dan sosial kita. Nah, adapun gejala fisik itu seperti kadang merasa sulit tidur, kemudian juga sulit fokus, seperti yang Anda katakan tadi kan, sulit fokus belajar seperti itu. Nah, yang kedua, gejala psikis seperti rasa minder, kemudian rasa tersinggung, juga kemudian rasa marah seperti itu. Dan yang terakhir itu gejala sosial. Gejala sosial itu seperti kadang merasa malas untuk bergaul dengan orang lain atau merasa ingin menyendiri seperti itu. Kita sudah mentadaburi beberapa efek gejala pada kesedihan, yaitu fisik, psikis, dan sosial. Nah, dari tadabur gejala-gejala tersebut,
apa yang Anda dapatkan? Yang saya dapatkan, saya memahami bahwa efek kesedihan pada gejala fisik dan psikis seperti yang Ibu sebutkan tadi, sebagian itu saya alami. Jadi Anda menyadari bahwa kesedihan yang Anda alami tersebut dapat menimbulkan efek gejala pada psikis, fisik, dan sosial Anda. Iya, Bu. Oke, selanjutnya mari kita mentadabburi ayat Al-Quran, yakni Al-Quran, Quran surah Al-Hadid ayat 22-23. Nah, sekarang di sini apakah Anda mau membaca terjemahannya atau saya yang bacakan? Silahkan, bisa. Yang terjemahannya. Baik, terjemahan dari surat Al-Hadid ayat 22-23, bahwa tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada diri kamu, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada kamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Terima kasih sudah membacakan terjemahannya. Nah, dari terjemahan ini kira-kira apa yang Anda pahami dari terjemahan Quran surah Al-Hadid ayat 22-23 ini? Di ayat tersebut saya ambil sedikit bahwa kita tidak perlu merasa berduka cita terhadap apa yang kita alami, dan kita juga tidak boleh luput, tidak boleh sombong dan membanggakan diri, kurang lebihnya begitu. Iya, betul sekali. Anda sudah menyampaikan hasil yang tadabbur dari ayat Quran surah Al-Hadid ayat 22-23 ini dengan baik. Jadi saya sampaikan sedikit di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22-23 ini, seperti yang Anda katakan tadi, bahwa sesungguhnya segala suatu bencana atau musibah yang menimpa diri kita itu merupakan diri kita atau siapapun di bumi ini, itu merupakan sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sebelum terjadinya musibah atau kesedihan itu sebelumnya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab, yakni Lauhul Mahfuz. Nah, dan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu itu sebelum terjadi musibah itu sudah dituliskan. Nah, jadi kita sebagai manusia tentunya harus menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Nah, kemudian kami, kata Allah juga, bahwa menyampaikan hakikat itu kepada kamu atau kepada manusia itu semua, supaya kita sebagai manusia jangan terlalu berduka cita secara berlebihan atau melampaui kewajaran, sehingga kita menjadi berputus asa terhadap apa yang kita sukai atau yang luput dari kita. Dan supaya kita juga jangan terlalu bergembira, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, karena sesungguhnya kita tidak dianjurkan untuk bersikap sombong dan lupa daratan terhadap apa yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita perlu menjalani hidup dengan moderat saja, jangan terlalu ekstrim yang bisa merusak diri kita. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai seseorang yang berputus asa akibat dari kegagalan, dan juga tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Nah, sekarang
Coba Anda tundukkan kepala sejenak, kemudian renungkan makna apa yang dapat Anda ambil dari Quran Surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23 ini yang berkaitan dengan masalah Anda. Baik, bagaimana? Sudah menemukan makna dari Quran Surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23 ini? Sudah. Akan bisa disampaikan? Ya, makna yang mendapat dipetik adalah bahwa takdir atau musibah yang menimpa sudah tertulis di dalam kitab, yaitu kitab Lauhul Mahfuz, di mana kita tidak usah jika mendapat musibah atau kesedihan atau apa, kita tidak perlu berlarut-larut untuk berduka cita, dan di mana Allah juga mengingatkan bahwa kita tidak usah untuk menyombongkan diri ataupun membanggakan diri. Baik, sudah itu yang dapat Anda tarik hikmahnya? Ya. Baik, Anda sudah dapat memaknai Quran Surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23 ini dengan baik. Terima kasih ya. Nah, selanjutnya mari kita lanjutkan mentadaburi hadis Nabi Muhammad SAW. Bagaimana, saya yang akan membacakan terjemahannya atau Anda? Tidak, silakan Ibu sendiri. Baik. Jadi di sini ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang terjemahannya, sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Dia menguji mereka dengan musibah. Maka barang siapa yang ridho terhadap musibah itu, maka ia berhak mendapatkan keridhaan Allah. Dan barang siapa murka atau tidak ridho, maka baginya kemurkaan Allah. Dalam suatu riwayat Ahmad juga ditambahkan, dan barang siapa yang merasa susah hati, maka baginya kesusahan hati. Dalam Al-Jauziyah tahun 1994. Nah, dari hadis Nabi Muhammad SAW ini, kira-kira apa yang dapat Anda petik dari hadis tersebut? Saya dapatkan dari hadis tersebut adalah bahwa apabila Allah mencintai hambanya, maka Dia akan mengujinya dengan musibah, di mana apabila orang ridho terhadap musibah itu, maka Allah akan ridho terhadapnya. Dan apabila mereka murka terhadap musibah yang Allah berikan, maka kemurkaan yang didapatkan. Ya, kurang lebih seperti itulah yang disampaikan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ini. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk ridho menerima musibah atau kesedihan yang kita alami. Bukankah kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya. Nah, maka dari itu mari kita ridho menerima musibah atau kesedihan yang kita alami ini, agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insyaallah saya akan berusaha ridho menerima setiap musibah atau permasalahan yang menimpa diri saya, dan menerima musibah itu sehingga saya dapat keridhaan dari Allah Subhanahu. Ya, bagus sekali. Saya yakin kita dapat menerima dengan ridho musibah atau kesedihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Nah, kita sudah melakukan tadabbur terhadap Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23, dan juga sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang saya ingin bertanya, Anda saat ini sedang ditimpa musibah kesedihan, bukan? Iya. Nah, sekarang apa yang Anda inginkan? Apakah Anda ingin tetap seperti ini atau bagaimana?
Tidak Bu, saya ingin solusi yang terbaik untuk masalah saya. Anda ingin berubah menjadi lebih baik? Iya Bu. Baik, mana lebih menyenangkan antara tetap merasakan masalah yang dialami atau beralih kepada pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala seperti dalam hadis yang sudah kita tadabburi tadi. Menyenangkan itu beralih ke pahala yang seperti yang hadis yang tadi. Nah, kalau Anda tidak memberikan pilihan itu, kira-kira apa yang akan terjadi? Mungkin akan terjadi saya tetap seperti dulu, tetap dalam kesedihan, rasa sedih gitu. Kalau sedang ditimpa musibah seperti saat ini, apakah menurut Anda tidak ada nikmat Allah lain yang perlu untuk kita syukuri? Ada Bu, meski sedang ditimpa musibah, masih ada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain yang perlu saya syukuri. Contohnya Ya. Contohnya ya seperti sekarang ini, nikmat kesehatan, dan masih banyak ada orang yang peduli dan sayang kepada saya. Oke, baik. Tadi kan Anda sudah mengatakan bahwa Anda ingin berubah, ingin menjadi lebih baik lagi ya, begitu? Iya Bu, saya ingin kesedihan yang saya alami dapat diatasi, bisa terselesaikan. Nah, masalah kesedihan yang Anda alami itu dapat terselesaikan dengan mengikuti beberapa latihan-latihan kesedihan. Dalam terapi kesedihan ini ada beberapa latihan. Nah, yang pertama ada latihan untuk belajar dari kisah melalui logodrama. Tapi latihan ini dilakukan secara berkelompok dengan melalui konseling kelompok. Terus ada juga latihan bersedekah dengan desensitisasi sistematis. Terus ada juga latihan munajat namanya. Nah, kira-kira apakah Anda setuju kalau kita melakukan beberapa latihan tersebut? Ya Bu, saya setuju. Dari latihan-latihan yang sudah saya sebutkan tadi, di sini saya alangkah baiknya kalau kita melakukan latihan bersedekah dengan desensitisasi sistematis pada konseling kali ini. Nah, bagaimana? Apakah Anda setuju kalau kita melatihkan latihan tersebut? Iya Bu, saya setuju dengan latihan tersebut. Oh ya, saya hampir lupa juga bahwa selain latihan-latihan yang sudah saya sebutkan tadi, ada juga namanya self talk di sini selain latihan-latihan tersebut. Nah, apakah Anda sudah mungkin sudah mendengarkan apa itu self talk seperti itu? Sepertinya belum pernah Bu. Belum pernah sama sekali ya. Ya. Nah, oke. Biar Anda paham mengenai apa itu self talk, saya akan menjelaskan sedikit dulu mengenai self talk. Nah, jadi self talk ini dimana nantinya kita akan mengganti kata atau kalimat yang negatif yang biasanya Anda ucapkan pada diri Anda ketika bersedih. Tadi kan Anda mengatakan bahwa Anda sering sekali mengatakan kalimat-kalimat yang negatif pada diri Anda sendiri ketika Anda bersedih. Nah, itu yang akan kita ganti dengan kalimat-kalimat yang positif. Kalimat-kalimat positif yang akan kita katakan pada diri kita sendiri, terutama ketika kita bersedih. Itu namanya teknik self talk. Nah, apa sudah paham mengenai teknik self talk ini atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oh, jadi seperti itu ya cara kerja teknik self talk tersebut. Ya, seperti itu. Jadi kemungkinan pada konseling ini kita akan latihan bersedekah dan juga memilih teknik self talk tersebut. Gimana? Setuju tidak? Baik Bu, setuju. Oke, yang pertama mungkin Anda bertanya-tanya ya, apa hubungan dari kesedihan dengan bersedekah ya? Iya Bu. Nah, supaya tidak bingung lagi apa hubungan dari sedih dan bersedekah, saya akan menjelaskan sedikit ya. Jadi menurut Al-Kindi,
kesedihan yang mendalam itu dapat dilakukan dengan pertama-tama membiasakan diri kita untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan sepele. Nah, kemudian pada hal-hal yang lebih berat, kemudian pada akhirnya pada yang paling sulit atau berat. Kemudian misalnya berniat mengatasi kesedihan dengan tawakal, dengan bersedekah, berapapun uang yang kita miliki, untuk mensyukuri bahwa Allah Ta'ala itu masih memberikan hidup kepada kita, yakni Allah Ta'ala tidak mengambil yang paling berharga dari diri kita, yakni roh kita. Tuh. Kemudian di sini saya akan membacakan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang terjemahannya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepada kamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah Anda yakin tidak tentang firman Allah tersebut? Yakin, Bu. Oke, sekarang saya ingin bertanya, apakah kalau roh kita dicabut oleh Tuhan, tidakkah Anda merasakan sedih? Ya, tentu saya rasa sedih, Bu. Sekarang coba Anda kemukakan kesedihan dari mulai apa yang paling Anda sedihkan sampai kesedihan yang ringan menurut Anda. Coba sekarang diungkapkan. Baik, kesedihan yang paling saya sedihkan ketika merasa kehilangan rasa kasih sayang dari ayah saya. Kemudian mengingat perlakuan yang dilakukan terhadap saya oleh ayah saya. Terus melihat orang lain atau teman yang lain bahagia dengan ayah mereka, dan sedih ketika ditanya oleh orang-orang tentang sikap dan perlakuan ayah saya kepada saya, sampai berujung menghakimi atau menjelek-jelekan ayah saya dan mendoakannya yang tidak baik-baik. Oke, itu saja. Ya. Jadi tingkat kesedihan Anda yang mulai dari tingkat yang paling rendah, yang paling disedihkan, sampai pada tingkat yang paling rendah atau tidak disedihkan itu secara berurutan, yaitu kehilangan rasa kasih sayang dari seorang ayah, kemudian mengingat perlakuan ayah terhadap Anda, juga melihat keluarga lain yang bahagia dengan ayah mereka, dan terakhir ketika ditanya oleh orang lain mengenai sikap ayah terhadap Anda sendiri, yang kemudian berujung pada menghakimi sikap atau perilaku ayah terhadap Anda, lalu mendoakan ayah Anda yang kurang baik lah, seperti itu. Gimana? Apa ini sudah sesuai? Ya, begitu, Bu. Oke. Tadi saya sudah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, menurut Anda apakah Anda yakin dari firman yang saya sampaikan tadi? Iya, Bu, saya yakin. Baik, kesedihan yang Anda alami saat ini itu mungkin karena ujian atau azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah dapat diatasi dengan bersedekah, membiasakan diri untuk bersedekah, seperti itu. Bersyukur supaya Allah Ta'ala menurunkan nikmatnya, sehingga kesusahan yang sedang Anda alami atau kesedihan yang sedang Anda alami ini dapat teratasi. Karena tadi kan pada firman-Nya Allah sudah mengatakan bahwa sesungguhnya jika kita bersyukur pasti Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Nah, sedekah itu salah satu bentuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alangkah baiknya juga kita bersedekah itu dengan niatan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengatasi kesedihan yang kita alami, mulai dari apa yang ringan sampai begitu seterusnya pada kesedihan yang paling dalam kita
rasakan gitu. Kalau untuk bersedekah dengan iman kepada Allah SWT, dengan berniat untuk mengatasi kesedihan yang saya alami. Ya, bagus sekali itu. Nah, lalu kira-kira kapan Anda akan melakukan latihan bersedekah ini? Kalau bisa mulai hari ini, saya akan mulai untuk melakukan atau melaksanakan sedekah. Ya, bagus sekali. Saya yakin Anda bisa melakukan latihan bersedekah ini dengan baik. Kemudian apa sudah punya rencana kira-kira mau bersedekah di mana begitu? Sepertinya saya sudah punya rencana, Bu. Oke, semoga latihan bersedekah ini dapat Anda lakukan dengan baik ya. Ya. Nah, kita sudah melakukan latihan bersedekah. Selanjutnya kita akan melakukan self talk tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Oke. Ya, Bu. Sekarang coba Anda ungkapkan perkataan apa yang biasanya Anda katakan kepada diri Anda sendiri ketika Anda bersedih. Biasanya ketika bersedih saya mengatakan, kenapa sih hidup saya begini, kenapa ayah saya berbeda dengan ayah orang lain, kenapa saya memiliki ayah yang memiliki sifat buruk kepada saya, tidak seperti ayah orang lain, dan kenapa ayah saya berperilaku kepada saya seperti itu, saya kehilangan kasih sayangnya, begitu. Oke, itu yang Anda katakan pada diri Anda sendiri ketika bersedih ya. Nah, kalau boleh tahu, coba ganti kata-kata atau kalimat yang sering Anda ucapkan ketika bersedih itu, kata-kata yang negatif tadi dengan kata-kata yang positif. Misalnya seperti, saya mengalami kesedihan ini sudah merupakan ketentuan dari Allah, maka saya harus menerima ridho, menerima kesedihan ini, seperti itu. Sekarang coba kira-kira bisa nggak nyusun kalimat atau kata yang positif yang supaya untuk dikatakan kepada diri Anda ketika bersedih. Baik, Bu. Bagaimana kalau saya mengatakan semua musibah atau masalah yang saya alami dan terjadi pada diri saya sudah merupakan takdir atau ketetapan dari Allah SWT, dan semua itu pasti akan ada hikmahnya bagi saya sendiri. Bagaimana, Ibu? Iya, bagus sekali. Itu Anda sudah dapat menyusun kata atau kalimat yang positif untuk mengganti kata atau kalimat yang negatif tadi yang sering Anda ucapkan pada saat Anda bersedih. Saya yakin Anda bisa mengganti kalimat-kalimat yang negatif tadi yang sebelumnya sering Anda katakan pada diri Anda dengan kalimat-kalimat positif yang baru saja Anda susun. Nah, kira-kira kapan Anda akan mulai menerapkan kalimat-kalimat positif itu pada diri Anda? Seperti yang sudah diucapkan tadi, saya mulai mengucapkannya saat ini. Saya akan mulai menerapkannya. Self talk yang positif itu dapat Anda terapkan, dan juga untuk melatihnya Anda bisa berzikir mungkin setelah sholat seperti itu. Baik, Bu. Nah, oke, tadi kita sudah melakukan diskusi, kemudian merencanakan, juga melaksanakan semua latihan-latihan seperti latihan bersedekah, kemudian juga self talk barusan sudah menentukan kalimat atau kata yang positif untuk mengganti self talk yang negatif. Nah, kesedihan yang Anda alami itu dapat teratasi apabila Anda sungguh-sungguh dalam menjalankan semua latihan-latihan yang sudah kita bahas tadi. Karena kesedihan itu dapat kita atasi dengan baik apabila kita bersungguh-sungguh menjalankannya. Juga bahwa ketika melakukan latihan sedekah, itu bentuk tawakalnya adalah sedekah diniatkan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nanti ketika kesedihannya itu sudah hilang, sedekah itu diniatkan untuk
makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik Bu, saya akan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sudah melakukan menjalani proses konseling. Nah, dari konseling hari ini apa yang Anda dapatkan? Dari konseling hari ini saya dapatkan bahwa saya sadar akan kesedihan yang menimpa saya dan penyebabnya. Saya juga menyadari bahwa apa yang saya alami itu adalah udah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya akan berusaha menerimanya dengan ikhlas. Dan terutama hasil dari konseling hari ini bahwa untuk mengatasi permasalahan, saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami, seperti mengatasi masalah itu dengan latihan-latihan seperti latihan bersedekah dan yang namanya self talk. Ya, tepat sekali. Nah, berhubung tadi di awal kita sudah membahas waktu konseling ya, yang kurang lebih sekitar 35 menit. Nah, dan sekarang sepertinya waktu kita untuk melakukan konseling ini sudah habis. Jadi mungkin untuk konseling hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya Bu, ini yang bisa saya sampaikan. Saya pamit dulu. Terima kasih atas waktunya dan solusi yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.